Teman-teman Liputan 6, tiga pasangan capres sudah memilih pasangan mereka masing-masing sebagai wakil. Ada nama Muhaimin Iskandar, kemudian ada nama Gibran Rakabuming Raka, dan yang terakhir adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Nama yang terakhir ini, saudara, terakhir ramai diperbincangkan soal kursi Menko Polhukam yang katanya akan direshuffle, dan saat ini saya sudah bersama dengan yang diisukan akan segera mengisi kursi Menko Polhukam. Apakah benar demikian, Prof. Yusril? Ya, memang setelah diumumkannya pasangan calon presiden wakil presiden Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, berkembang rumor akan ada reshuffle kabinet ya, dan disebut-sebutlah bahwa saya akan menggantikan Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Saya sendiri juga nggak tahu dari mana datangnya rumor-rumor ini, dan banyak orang juga tanya sama saya benar atau nggak benar. Lalu saya jawab, ya semuanya itu kan adalah hak prerogatifnya presiden ya. Kapan aja presiden itu mau melakukan penggantian seorang menteri, melakukan reshuffle kabinet, itu sepenuhnya ada pada presiden, dan sampai hari ini kita nggak tahu apakah itu akan dilakukan atau tidak. Yang kita dengar kemarin adalah penggantian terhadap Menteri Pertanian, karena memang Pak Limpo sendiri kan sudah mundur, jadi kosong, lalu kemudian dilantik penggantinya. Tapi yang lain-lain belum ada perkembangan apakah memang betul akan dilakukan reshuffle atau tidak. Nah, disebut-sebut saya katanya akan menggantikan Pak Mahfud MD, yaitu ya memang saya pikir banyak persoalan-persoalan hukum yang seperti yang disebut oleh Pak Mahfud sendiri ya, bahwa hukum kita itu harus dibenahi ya, banyak kelemahan-kelemahannya, dan itu dikemukakan pada waktu Pak Mahfud diputuskan menjadi calon wakil presiden oleh Ibu Megawati. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu, bahwa banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang ada di negara kita ini, walaupun kita tahu itu tugas Pak Mahfud sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi ya sampai beliau disepakati menjadi calon wakil presiden, toh masalah-masalah itu belum terselesaikan. Kalau sekiranya Anda tanya pada saya, apakah saya sanggup dan tahu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu, ya insya Allah saya paham tentang soal itu ya. Saya dengan Pak Mahfud itu sama, pernah jadi Menteri Kehakiman. Lebih lama saya menjadi Menteri Kehakiman dibanding Pak Mahfud, dan terlibat secara langsung menangani persoalan-persoalan hukum yang ada di negara kita ini. Dan saya kira walaupun setahun ke depan ini, sebelum berakhirnya masa pemerintahannya Pak Jokowi sampai dengan tahun 2024 yang akan datang, itu sebenarnya masih banyak hal yang dapat kita perbaiki, masih banyak hal yang dapat kita rumuskan ulang, masih banyak hal yang dapat kita atasi dan kita selesaikan bersama. Apalagi di Polhukam itu kan sifatnya melakukan koordinasi antar beberapa kementerian dan instansi, termasuk juga adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan lain-lain sebagainya, yang saya kira itu mengkoordinasikan baik pembangunan norma hukumnya maupun juga pelaksanaannya di lapangan, sehingga 1 tahun ke depan ini mudah-mudahan itu dapat diselesaikan, sehingga memberikan satu kontribusi yang penting bagi masa kepresidenannya Pak Jokowi ya, sehingga beliau itu betul-betul mengakhiri masa jabatannya itu dengan husnul khotimah dengan akhir yang baik ya. Saya kira waktu setahun itu tidak bisa kita anggap enteng juga, karena dalam setahun itu banyak sekali yang dapat dikerjakan. Yang belakangan juga ramai, Prof, dan Prof juga mengunggahnya di Twitter soal polemik syarat Pilpres 2014 di MK. Bisa tolong dijelaskan lagi, Prof, soal ini? Oh iya, saya memang memberikan satu saran kepada pemerintah ya, untuk mengambil satu langkah-langkah konkret untuk mengakhiri polemik yang terjadi sekarang ini. Sebab saya berpendapat bahwa masalah legitimasi itu penting dalam kekuasaan politik dan penyelenggaraan negara. Dan legitimasi itu kan terkait dengan masalah hukum, apakah dia legitimate atau tidak legitimate, kan begitu. Dan seperti tadi saya ceritakan kepada Anda pada waktu peralihan kekuasaan dari Pak Harto ke Pak Habibie, kan juga ada persoalan legitimasi pada awalnya, tapi akhirnya terselesaikan melalui penjelasan-penjelasan kepada publik dan juga melalui sebuah putusan pengadilan. Jadi yang sekarang ini terjadi dari putusan MK ini kan masih akan berlanjut ya,
mungkin juga sedang terjadi gugatan, kemudian ada laporan kepada pihak kepolisian, kepada KPK karena dianggap ada kolusi di dalamnya, dan kemudian dilaporkan kepada Majelis Kode Etiknya Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam waktu dekat ini pasti hakim-hakim itu akan diperiksa oleh 3 orang anggota Majelis Kehormatan MK itu, Pak Jimli, Pak Wahidudin Adam, dan Pak Bintan Saragi. Dan ini kan akan menimbulkan gonjang-ganjing terus-menerusnya. Putusan sih sebenarnya sah aja, karena putusan itu diktumnya seperti yang kita pahami ya, diktumnya menyatakan bahwa calon presiden itu bisa aja di bawah 40 tahun umurnya asal pernah atau sedang menjabat dalam satu jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Artinya udah nggak ada polemik mengenai diktum, sudah selesai. Nah cuman diktumnya seperti itu, tapi hakimnya misalnya diberi sanksi oleh Pak Jimli, siapa tahu ya, saya nggak tahu akan seperti apa. Itu kan akan sedikit banyaknya mengganggu kredibilitas dari putusan hakim itu dan berpengaruh pada legitimasi. Dan karena itu sebenarnya pemerintahlah yang harus mengambil satu inisiatif untuk meredakan polemik ini, apakah dengan mengundang para pihak untuk melakukan satu dialog untuk mengatasi satu problema, oleh karena agenda ketatanegaraan kita ini kan harus berjalan. Ya. Artinya pemilu itu harus tepat waktu, karena kalau tidak tepat waktu kan masalah krisis konstitusi bisa terjadi. Ya, artinya masa presiden yang sekarang sudah habis, tapi presiden baru belum dilantik. Itu kan jadi problem nantinya. Nah, karena itu saya mengusulkan pada pemerintah. Kenapa pemerintah? Ya karena memang nggak ada pihak yang bisa melakukan itu. Ya, pengadilan kan pasif. Ya, kalau nyuruh kita ini atau nyuruh orang-orang di luar, ya kan sifatnya orang swasta. Sementara pemerintah yang harus mengatasi keadaan ini. Jadi pemerintahnya sendiri bersikap netral. Siapapun yang nanti terpilih menjadi presiden, tapi yang paling penting adalah pemilihan presiden itu berjalan secara baik, sah, dan konstitusional, dan tidak ada persoalan legitimasi. Itu yang saya sarankan kepada pemerintah untuk mengakhiri konflik itu, polemik ini. Kita beralih sedikit ke masalah pencapresan, Prof. Apa alasan utama Koalisi Indonesia Maju, khususnya Partai Bulan Bintang, untuk sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres? Kalau Pak Prabowo itu memang sudah disepakati sejak awal. Artinya kita membanding-bandingkan ada 3 calon, Pak Ganjar, kemudian ada Pak Anies, dan ada Pak Prabowo. Dan dugaan kita bahwa tidak akan mungkin muncul calon keempat. Dan saya kira sampai ditutupnya pencalonan kemarin tanggal 25 ya nggak ada calon lain kecuali 3 itu. Dan tentu kita harus melakukan pilihan-pilihan ya. Semua itu ada kebaikannya, semua ada kekuatan dan ada kelemahannya. Nah kami setelah menimbang-nimbang berpendapat bahwa sekarang ini Pak Prabowo itu lebih siap dan lebih mampu sebenarnya untuk mengemban tugas-tugas sebagai seorang presiden berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya selama 5 tahun terakhir ini. Beliau duduk di pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Sebelumnya 2019 tuh PBB tidak mendukung Pak Prabowo ya. Tapi sekarang kita lihat bahwa pengalaman beliau itu sudah lebih banyak ya. Dan juga pada beliau sendiri juga terjadi banyak sekali perubahan ya. Mungkin sudah lebih tua usianya, lebih sabar, lebih bijak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi kami berpendapat wah lebih baik kita memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Suara bulat untuk Pak Prabowo. Iya. Kalau untuk cawapresnya, apakah sama? Bulat semua seluruh? Nah, cawapresnya itu memang saya diajukan oleh PBB kan. Kemudian Pak Erick Thohir juga maju. Ada yang lain juga diajukan Pak Ridwan Kamil, kemudian Ibu Hovifah, kemudian Ibu Yeni Wahid, dan lain-lain. Semua disebut-sebut, ya bisa-bisa aja begitu. Pada waktu itu Pak Prabowo juga mengatakan, biarin aja diajukan nama-nama, nanti saya seleksi dan saya akan konsultasikan kepada Pak Presiden, ya saya dengar saran dan pendapat beliau, saya putuskan siapa yang akan menjadi wakil presiden. Nah di dalam PBB sejak awal memang saya diputuskan untuk maju sebagai calon wakil presiden, tapi dalam perkembangannya juga ada pikiran-pikiran kalau saya tidak bisa maju,
dukung Pak Gibran untuk maju pada waktu itu, walaupun belum ada putusan MK pada waktu itu. Kita menyatakan gimana ya, beliau ini masalah umur, terhambat oleh peraturan, ya kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Jadi terakhir sekali memang Pak Prabowo memutuskan bahwa sebelum memutuskan itu mengundang rapat koalisi pada waktu itu ya, dan disuruhlah memberikan masukan-masukan pada semua partai, dan kemudian disuruh menulis nama, menulis nama lalu kemudian ditaruh dalam kotak begitu. Dan mungkin Pak Prabowo baca, lalu pada waktu itu beliau mengatakan, oh kalau begini sudah ada 4 tokoh yang tersisa. Ada 1 tokoh mewakili luar Jawa, ada tokoh mewakili Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, beliau tidak sebut nama karena sudah diumumkan ke publik ya. Para pengamat berspekulasi ya, menyebutkan oh yang luar Jawa mungkin si A, yang Jawa Barat si B, yang si C Jawa Tengah, kemudian si D Jawa Timur. Dan itu kemudian bola berkembang terus, dan kita lihat di masyarakat kan ada opini-opini juga yang berkembang, siapa yang lebih pantas, ada polling juga dilakukan. Dan pada akhirnya ada putusan MK ya yang membolehkan Pak Gibran maju, dan Pak Prabowo lebih prefer kepada Pak Gibran. Sebenarnya itu. Jadi intinya itu kalau kita dalam koalisi hampir semua itu mengatakan keputusan akhir tentang wakil itu kita serahkan kepada calon presiden. Nah, kita boleh mengusulkan. Jadi apapun keputusan yang diambil oleh calon presiden itu ya kita terima. Nah, ketika tanggal 23 ya kalau nggak salah pada waktu itu Pak Prabowo ngundang kita rapat, dan beliau bilang kita sudah tahu semua nama-nama yang berkembang ya. Di media juga sudah ada nama-namanya, dan ini ada putusan Mahkamah Konstitusi, saya sudah dengar sana-sini, saya memutuskan untuk memilih Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi saya nggak perlu nanya lagi apakah setuju nggak setuju, apakah ini akan kita sepakati, dan semua koalisi mengatakan ya kita sepakati. Jadi nggak ada perdebatan sebenarnya. Nah kalau ditanya kenapa, bagaimana sikap PBB, ya saya katakan begini, PBB punya pikiran-pikiran, dan itu sudah kita kemukakan sebelumnya. Jadi kalau pada malam terakhir itu kita Pak Prabowo akan memutuskan kita juga masih punya pendapat yang berbeda, kan sebenarnya udah nggak ada gunanya juga. Ya, jadi saya juga bilang kepada kawan-kawan, ya inilah demokrasi. Ya, demokrasi ini musyawarah mufakat, dan kalau demokrasi dengan voting pun saya bilang orang yang minoritas kan harus ikut orang yang mayoritas. Orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Nggak mungkin orang yang menang itu kemudian orang yang kalah terus ngambek gitu, terus nggak mau ikut, terus meninggalkan itu kan saya kira bukan begitu. Ya, kita harus juga mengajari kepada publik bahwa demokrasi itu ya begitu, ya harus membulat, mufakat. Kalau voting pun yang kalah itu harus ikut yang menang, nggak bisa yang kalah terus kemudian memisahkan diri. Kalau partai terus bikin partai baru, nah gimana kalau negara? Pada negara dia nggak setuju voting di DPR kalah, apa terus memisahkan diri, bikin berontak, bikin kan nggak sehat cara-cara seperti itu. Saat ini Prof sudah legowo dengan ya kita terima seperti itu ya. Jadi begini, pepatah orang Melayu itu bilang begini, seberat-berat mata memandang kan lebih berat bahu yang memikul ya. Jadi kalau saya baca komentar orang di Twitter atau di Instagram, di Facebook, macam-macam. Ya orang itu kan dia mengamati, ya dia nggak terlibat dalam proses ini, ya. Ya kalau dia mengamati, ngomong Bang Yusril, Anda keluar aja, nah segala macam begini. Anda nggak konsisten, ya sebagai akademisi, Anda begini, sebagai politikus Anda begini. Ya saya bilang kalau saya memang pure academician, ya saya akan pendapat saya sebagai akademisi itu sudah saya kemukakan. Dan semua orang tahu, orang bisa lihat tuh di YouTube, ada pendapat saya sebagai akademisi seperti ini. Tapi bukan berarti bahwa pendapat saya sebagai akademisi dan pendapat saya sebagai seorang politisi itu diametral bertentangan. Tidak, karena ketika kita masuk ke politik, itu wilayah untuk kita saling mendengar, saling bernegosiasi, dan ujung-ujungnya saling berkompromi. Ya. Jadi saya ingat sebenarnya, dulu saya berguru dengan Master Muhammad Rum ya.
termasuk guru saya lah di samping Pak Nasir dan Pak Syafruddin, perwira negara. Pak Arum tuh cerita begini, waktu masih muda mereka itu mendirikan organisasi namanya YIB, Young Islamisten Bond. YIB itu salah satu organisasi yang mensponsori Sumpah Pemuda tahun 28. Itu anak-anak yang sekolah Belanda semua, tapi punya kesadaran Islam dan membentuk namanya Young Islamisten Bond. Nah, gurunya itu Haji Agus Salim. Nah, Haji Agus Salim mengatakan kepada anak-anak YIB itu, dia mengutip pepatah bahasa Belanda. Dia bilang, leiden is leiden. Ya. Artinya itu, memimpin itu menderita. Ya. Tidak hanya menderita secara fisik. Ya. Pak Arum mengatakan pada kami, Agus Salim itu semua dia bisa lakukan. Semua dia bisa kerjakan, dia bisa atasi. Cuma satu yang dia nggak bisa atasi, membebaskan dirinya dari kemiskinan. Jadi dia itu miskinnya nggak ketulung-tulungan, ya sampai satu hari anak Haji Agus Salim yang remaja itu meninggal. Nah, anak-anak YIB itu datang dan terpikir mau mengumpulkan uang untuk membeli kain kafan, untuk menguburkan anak Haji Agus Salim itu. Haji Agus Salim bilang, jangan kalian sibuk memikirkan ini. Diambil taplak meja, ya, itulah yang dibungkus mayat anaknya itu. Dan dia bilang, ya, kain yang baru, orang yang hidup lebih berhak dengan kain yang baru daripada orang yang sudah meninggal. Jadi dia pakai kain bekas untuk mengkafankan anaknya itu. Saking miskin hidupnya Haji Agus Salim itu. Nah, tapi yang dia maksud dengan leiden is leiden itu bukan hanya fisik, ya. Pemimpin itu menderita, ya. Dia itu kadang-kadang harus mengambil keputusan yang tidak populer di mata publik, tidak heroik, malah putusannya itu ditertawakan orang, ya. Putusannya itu dianggap di luar nalar, putusannya dianggap di luar akal sehat. Tapi dia nggak bisa punya pilihan lain kecuali dia harus mengambil keputusan itu. Nah, yang membuat dia lebih menderita lagi, dia tidak bisa menjelaskan kepada pengikut-pengikutnya apa reasoning dia harus berkompromi mengambil keputusan seperti itu. Ya, saya kira pemimpin itu menderita, nggak ada yang enak. Ya, saya pun kalau ditanya apa Anda merasa enak dengan semuanya, saya nggak enak. Ya, tapi ya saya harus mengikhlaskan. Ya, inilah maksimum yang dapat kita capai sebagai satu bentuk kompromi. Ya. Nggak ada yang menyenangkan, dan politik itu bukan masalah hitam putih, ya, masalah matematik 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, karena itu hanya ada di dalam dunia abstrak, ya. Politik itu dunia kenyataan, dan dunia kenyataan itu selalu tidak sempurna. Kalau kita belajar filsafatnya Plato, dia bilang kan ada yang namanya manusia yang sempurna itu hanya ada di alam ide, ya. Manusia yang ada ini kan hanya penampakan dari yang ada di dalam ide itu. Dan karena itu, karena dia penampakan, ya manusia itu nggak ada yang sempurna. Karena yang sempurna itu ada yang di dalam alam ide itu. Ya kira-kira seperti itu, walau itu filsafat sederhana, ya. Jadi yang ideal itu ada dalam pikiran kita. Kalau kita jadi aktivis, kalau kita cuma duduk di rumah, baca-baca buku, main Twitter, ya kita memang ada di dalam dunia ide yang ideal itu. Saya kan ketua partai. Ya. Partai ini adalah perahu. Dan di dalam perahu ini ada jutaan orang di dalamnya. Kalau saya memaksakan keputusan saya pikirkan, perahu ini mau dibawa kemana? Orang ini mau ditenggelamkan semua. Nah, jadi memang tidak ada yang enak jadi pemimpin. Dan betul dikatakan Haji Agus Salim, leid is leiden, memimpin itu menderita. Dan saya menderita dengan semua ini. Tapi ya saya kira, ya politik ini ya seperti itu. Jadi harus kita lihat juga bahwa suatu keputusan diambil, ini kan suatu proses yang tidak dapat dikatakan dia adalah akhir dari segala-galanya. Enggak, ini proses yang masih akan berlanjut. Ya, belum tentu apa yang kita hari ini anggap salah, itu besok tiba-tiba kata, oh ternyata ada keputusan Anda benar. Nah, kadang-kadang manusia itu kan sering terlambat menyadari sebuah kebenaran. Ya, kebenaran itu baru disadari orang ketika waktunya sudah berlalu. Ya, ketika orang pikir-pikir, oh benar ya apa yang dia pikir dulu. Tapi orang sudah lupa. Nah, jadi manusia itu kan cepat lupa. Jadi di negara ini, ya. Orang ribut, ya nanti berapa lama? Ya, ambil contoh kemarin
di satu grupnya alumni HMI, Pak Mahfud pada waktu itu bicara membongkar kasus ya pajak, kan begini. Jadi saya berkomentar, saya bilang, buat apa Pak Mahfud membongkar-bongkar ini apa namanya di media segala macam. Pak Mahfud kan Menko Polhukam, ya. Bukan tugas Bapak mengungkapkan ini, tugas Bapak adalah bertindak mengatasi ini. Kalau Bapak tahu itu, Bapak panggil Panglima TNI, panggil Kapolri, panggil Jaksa Agung dan lain-lain, ya semua di bawah Kapolres Bokam. Ini ada kasus, Jaksa Agung coba lakukan penyelidikan, kalau perlu penyidikan langsung ditindak. Bukan terus Bapak mengangkat ini menjadi sebuah isu politik. Ya, akhirnya saya tanya, coba aja lihat nanti. Isu pajak ini sampai di mana penyelesaiannya? Dalam waktu 2 minggu saya jamin kasus ini hilang. Hilang. Ya kan? Nah, jadi politik itu kadang-kadang seperti itu. Ya, mungkin sekarang orang mengatakan, wah salah orang dukung Pak Gibran begini-begini. Tapi belum tentu juga. Nah, kita lihat aja ke depan, karena ini kan sebuah proses yang masih sedang berjalan. Kadang-kadang kita underestimate tentang sesuatu. Ya, tapi malah kenyataannya bisa berbeda. Nah, jadi kalau saya nggak ingin memutlakkan satu pendapat, karena saya pikir politik itu adalah sebuah proses yang panjang dan sulit untuk mengatakan Anda salah sekarang, karena prosesnya belum selesai. Ya, sekarang Anda bilang salah. Nanti tahun depan kalau saya benar, apa Anda bisa meralat omongannya Anda? Kan orang udah lupa dengan apa yang diucapkan. Jadi penjelasan ini apakah juga bisa digunakan sebagai atau untuk meluruskan yang sempat viral, Pak, ketika Pak Prabowo mendeklarasikan capres cawapres yang viral Pak Yusril begini? Apakah bisa meluruskan itu, Pak? Meluruskan. Sempat viral, sempat ramai bahwa itu seperti gestur yang keberatan atau seperti apa? Itu sih tafsirannya orang, ya apa namanya. Orang itu kan apa namanya ibaratnya begini. Jadi ketika ada rapat, ada sidang DPR, ada orang difoto oleh wartawan atau siapa. Kebetulan matanya sedang begini kita foto. Kan bisa aja dia bilang, oh, rapat kok tidur. Padahal kan dia cuma 1 detik aja mata ketutup begitu. Jadi sebenarnya juga belum tentu seperti itu. Jadi saya pikir itu dunia yang lain lah ya. Orang bisa membaca wajah orang, bisa segala macam. Iya, mungkin orang itu diamati langsung. Tapi kalau dari foto, sulit buat analisis seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dalam satu rapat atau dalam satu pengumuman orang itu lagi bersin misalnya, terus kok foto. Jadi bilang, kan tafsirnya bisa jadi macam-macam. Padahal dia cuma bersin aja, nggak ada motif apapun seperti itu. Jadi saya pikir saya melihat semua ini dengan biasa-biasa aja. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa, saya diam aja. Dan saya pikir karena ini sudah merupakan sebuah keputusan dari koalisi, ya kita mematuhi keputusan koalisi itu dengan konsisten. Jadi kan orang menganggap kita nggak konsisten dalam koalisi. Kita tetap konsisten dengan itu. Prabowo Gibran sempat mengeluarkan kata pendekar hukum. Apa maknanya bagi Prof? Yang bilang pendekar hukum itu bukan saya. Itu mungkin media aja menulis seperti itu. Jadi biarkanlah keadaan ini berjalan. Dan saya mengamati aja apa yang terjadi. Koalisi kan belum membagi tugas kepada peserta koalisinya. Jadi sementara ini saya jangan mendahului apa yang akan dilakukan oleh koalisi. Jadi saya lebih banyak mengamati dan melihat apa yang terjadi dan kita lihat nantinya seperti apa sikap koalisi begitu. Dan koalisi memberikan penugasan apa kepada tiap-tiap anggota koalisinya. Spesifik ke Partai Bulan Bintang, Prof. Strategi apa nanti akan dipakai di 2024 untuk bisa menembus Senayan? Ya, PBB ini akan terus melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kampanye politik kepada masyarakat, para pemilih ya. Karena ini kan agenda Pilpres dengan agenda Pileg ini kan simultan dilakukan secara bersamaan dalam pemilu serentak. Dan karena itu saya mengatakan kepada teman-teman di daerah-daerah, bagi para caleg, fokuslah kepada pemilihan legislatif dan tugas DPP dan juga tugas DPW dan pengurus di daerah itu juga dua-duanya mengkampanyekan untuk Pileg dan juga kampanye untuk presiden dan wakil presiden. Memang pemilu serentak seperti ini bisa
bermanfaat, tapi bisa juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya presiden dan wakil presidennya itu didukung oleh rakyat dan rakyat senang dengan dia, ya biasanya dia milih itu, dia akan memilih partai yang mendukungnya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya orang itu dari awal punya pendirian, dia sudah punya sikap akan memilih calon yang lain, yang bukan didukung oleh PBB misalnya, tentu dalam pemilu agak berat dia untuk memilih PBB. Tapi bisa juga ada yang swing. Oke, presidennya saya milih yang ini, partainya saya pilih PBB. Nah, jadi sangat tergantung sikap-sikap dan pemilih dan sangat beragam. Tapi yang paling penting adalah kita sekali ini mempunyai target berjuang maksimal supaya PBB itu kembali ke parlemen. Kita punya 4% di DPR. Dan ini juga penting supaya keberadaan PBB itu akan memperjuangkan apa yang selama ini dipikirkan oleh masyarakat. Seperti tahun 99 dulu, walaupun PBB itu kecil, ya, tapi suaranya itu didengar. Karena memang banyak expert ada di dalamnya. Jadi tidak sekedar mengandalkan jumlah berapa banyak anggotanya, ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kualitasnya. Karena di DPR itu walaupun ada fraksi besar, ada fraksi kecil, tapi pada pembahasan, misalnya pembahasan RUU, ada RUU nih dari pemerintah. Nah, nanti waktu rapat itu ditanya, Golkar gimana, PDIP gimana, Demokrat bagaimana, PAN bagaimana, P3 gimana, PBB bagaimana. Itu dihitung per fraksi ngomong. Itu sampai berapa kali putaran. Kalau nggak selesai, ya dibawa ke forum musyawarah. Musyawarah nggak selesai, dibawa ke tim perumus. Nggak selesai, baru voting. Voting itu terakhir. Jadi ketika pembahasan RUU itu, partai besar, partai kecil itu, tergantung kecanggihan dia aja. Ya, kecuali kalau sudah dibawa ke voting. Kalau dibawa voting selesai, partai kecil pasti kalah. Begitu. Jadi yang paling penting itu masyarakat tahu ada PBB dan banyak kontribusi PBB yang waktu-waktu yang lalu ya dalam membentuk RUU dan lain-lain dibandingkan dengan DPR yang sekarang ini makin jauh harapan kita ya. Banyak ya nanti aja kayak omnibus law kacau balau begitu. Tapi kalau ada PBB di DPR itu paling tidak cukup banyak ahli hukum di PBB ini yang akan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depan. Oke. Terakhir Prof, PBB ini identik dengan masyumi dan gerakan aktivis Islam gitu ya. Bagaimana strategi untuk menggait misalkan milenial atau kaum muda untuk sebenarnya sih itu hanya keterkaitan historis ya, udah jauh sekali dengan sejarah. Kalau generasi sekarang mungkin juga sudah lupa, mungkin juga nggak tahu sejarah seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kalangan milenial, kalangan muda, yang terutama yang dari kalangan yang beragama Islam, mereka ini kan tetap ada nilai-nilai keagamaan dalam pikiran dan dalam hati mereka. Jadi bukan berarti semua itu sudah liberal, udah nggak beragama lagi, kan nggak kayak begitu kita ini. Nah coba ya tentu akan ditanyakan ya bahwa Islamnya bagaimana. Nah dan itu juga beda-beda kan. Kalau kita lihat ada masa Islam di pedesaan, ada masalah di pesantren, ada yang di madrasah, ada yang sama sekali tidak sekolah agama. Seperti saya kan sekolahnya sekolah umum sampai pendidikan tingginya kan nggak sekolah agama begitu. Tapi ada juga komitmennya kepada agama dalam artian nilai-nilai, prinsip-prinsip keagamaan. Dan saya yakin di kalangan muda-muda itu juga pikirannya seperti itu ya. Bisa aja kita mengikuti perkembangan sekarang, dunia yang berkembang sekarang. Terus jangan dilupakan bahwa ada nilai-nilai keagamaan yang harus kita junjung tinggi. PBB itu seperti itu. Dia bukan partai Islam yang tradisionalis ataupun fundamentalis, itu partai Islam yang modern sebenarnya. Jadi dan di masa yang lalu itu kalau Anda sebut Masyumi tadi, itu sebenarnya partai kaum intelektual sebenarnya. Orang yang bergabung ke Masyumi itu boleh dikatakan untuk zaman itu orang yang pintar-pintar ada di situ itu. Jadi hanya ada dua partai yang pada waktu itu kayak begitu tuh, hanya Masyumi sama PSI dulu. PSI bukan PSI yang sekarang nih, PSI yang Partai Sosialis Indonesia ya, Pak. Jadi apa namanya? Kayaknya bedanya Masyumi itu juga didukung oleh ulama-ulama. Jadi dia kombinasi semua. Tapi elitnya Masyumi itu elit berpendidikan barat. Jadi kalau kemarin dibilang Syahrir Perdana Menteri umur 36 tahun, orang lupa Burhanuddin Harahap itu 32 tahun jadi Perdana Menteri. Jadi Syahrir kan 45-46, Burhanuddin tuh 55. Tahun 55 jadi Perdana Menteri, masih bujangan tuh, belum kawin, umur 32 tahun. Dan dalam sejarah pertama kali ada pemilu di Indonesia kan, pemilu 55 itu Perdana Menterinya tuh Burhanuddin Harahap.
masih muda sekali, 32 tahun, lebih muda lagi dari Syahrir. Baik, Prof. Terima kasih. Iya, baik, atas sama-sama. waktunya.